past time atau tenses simple past. Nah, yang pertama tentang mengekspresikan waktu yang sudah lampau atau past time dengan menggunakan simple past. Contoh kalimatnya, we are graduated from college in 2010. Kita wisuda atau kita lulus kuliah pada 2010. Our family ate lunch outside yesterday. Keluarga kita makan siang di luar kemarin. Terus, Adriana studied for 6 hours last night. Adriana belajar selama 6 jam tadi malam. Nah, penanda simple past atau penanda past masa lampau ada di predikat, ya, lalu ada di keterangan waktu. Predikatnya mungkin kalian sudah paham ya, garis besarnya. Predikat dalam past harus dalam bentuk kedua atau verb 2 istilahnya. Sedangkan penanda waktunya harus yang menandakan waktu lampau seperti yesterday, last night, this morning bisa juga kalau kita ngomong siang gitu kan, terus kita pakai this morning kayak gitu. Nah, ini contoh tadi, maka simple past bisa kita simpulkan sebagai tenses yang digunakan untuk mengungkapkan aktivitas atau situasi yang dimulai dan berakhir di masa lampau. Bisa yesterday, bisa last night, bisa pokoknya masa lampau. Nah, ini adalah bentuk kata kerja regular. They watched the movie last night. Alexandra answered the question yesterday. Jadi kalau yang regular biasanya tinggal ditambah d atau ditambah ed. Nah, ini contohnya, watch ditambah ed, answer ditambah ed. Ini bacanya watched, kita bunyikan deh atau teh di akhirnya, watched. Terus answered, nah kayak gitu. Terus ini contoh yang irregular verb atau kata kerja yang irregular. Yang irregular berarti dia tidak sesuai formula, dia agak acak atau random perubahannya. Contohnya, we slept in tent at camp last summer. Slept ini adalah bentuk kedua dari sleep, jadi tulisannya beda, pronounsnya beda. Kalau verb satunya sleep, itu kan tulisannya S-L-I-I-P. Kalau slept, tulisannya S-L-I-P-T. Pronunciation-nya juga beda, yang verb satunya sleep, yang verb duanya ini slept. Dibunyikan tehnya, slept. Terus ini juga irregular verb, understood. Understood ini kata dasarnya atau verb satunya adalah understand. Jadi kenapa dia disebut irregular? Karena perubahannya acak, tidak pakai ed atau d di belakangnya. Sleep menjadi slept, understand menjadi understood, eat menjadi ate. Nah, yang kiri digunakan untuk present, kalau yang kanan digunakan untuk past tense, simple past tense. Nah, tadi adalah kalimat yang yang predikatnya adalah kata kerja. Lalu kita masuk ke kalimat yang predikatnya adalah to be. Nah, dalam simple present, to be digunakan bentuk pertama, is, am, are. Sedangkan kalau dalam past tense, simple past, to be-nya adalah bentuk kedua, hanya dua dia, was dan were. Jadi kalau present 3, is, am, are. Kalau yang past tense bentuk kedua ada dua aja, was dan were. Nah, ini contoh kalimat pakai verb ya, pakai kata kerja. Verbnya adalah kata kerja. Itu subjek, pronounnya terserah, orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, dan seterusnya. Itu pakai started, verb 2, bentuk lampau. Terus apa? Bisa objek di sini, bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Sedangkan dalam membuat kalimat negatifnya kita cuma perlu menambahkan did not. Kalau dalam present tense kan kita menambahkan do not. Misalnya I do not drink, saya tidak minum. Nah, kalau negatif kita pakai did not. I did not drink last night, saya tidak minum tadi malam. Nah, jadi itu aja. Did not-nya ini ditaruh sebelum main verb. Kata kerjanya harus bentuk pertama. Kenapa dia harus bentuk pertama? Karena penanda past, penanda masa lampaunya sudah terletak di did di sini. Jadi jangan bikin kalimat I did not started gitu. Itu pemborosan dan salah juga secara grammar, karena penanda waktu atau penanda tensesnya cukup satu aja dalam kalimat. Kecuali kalau kalimat kompleks, misalnya sudah pakai n gitu kan. Terus dalam membuat kalimat tanya di past tense, kita meletakkan did di depan. Kalau di present tense,
simple present, kita meletakkan do kan. Do itu kan bentuk pertama. Did adalah bentuk kedua dari do. Itu kalau kalimat pertanyaannya memang mengandung kata kerja. Kalau pakai kata kerja ya, kasih did. Terus menjawabnya bisa yes I did atau no I did not. Kayak gitu. Terus did ini bisa juga pakai didn't you go to my house last night? Bukankah kamu pergi ke rumah saya tadi malam? Nah, kayak gitu. Jadi bisa did, bisa did not. Bedanya cuma yang did positif, yang did not negatif. Terus untuk kalimat yang predicate-nya verb tadi kan, verb bisa juga disebut predicate, adalah be atau to be. Itu to be-nya diletakkan di sesudah, biasanya sesudah subjek. Misalnya I was home, saya di rumah kemarin, minggu kemarin. Terus we were home last week, kita di rumah minggu kemarin. Bedanya cuma yang was untuk I, she, he, it, where untuk we, you, they. You-nya bisa you kamu, bisa you kalian. Terus untuk negatifnya kita cuma perlu menambahkan not sesudah to be. Jadi I was not home last week, we were not home last week. Nah, jadi gampang ya, tinggal menambahkan not. Terus dalam membuat kalimat tanya, untuk kalimat yang pakai be, ini contohnya, maka di awal kita letakkan to be. Was I home last week? Apakah saya di rumah minggu kemarin? Were we home last week? Apakah kita di rumah minggu kemarin gitu. Kalau di kalimat yang pakai kata kerja kan di sini diletakkan did kan. Nah, kalau yang tidak pakai kata kerja atau pakai to be-nya diletakkan di awal. Terus jawabannya bisa yes I was atau no I wasn't. Tergantung pronounnya. Kalau pronounnya tunggal kayak gini pakai was. Kalau pronounnya jamak pakai were. Nah, selanjutnya kita masuk ke pronunciation untuk kata kerja bentuk kedua. Contohnya talked. Nah, ini verb satunya kan talk, verb duanya talked. Bedanya hanya di pronunciation. Kalau bentuk keduanya ada bunyi teh di belakangnya. Bunyi deh juga nggak masalah. Selain bentuk dasar simple past tadi, dalam slide ini yang ada di dalam bahan di Google Classroom, kalian bisa menghafal apa aja irregular verb, tapi nggak semuanya juga sih, cuma perkenalan regular dan irregular verb, terus cara pronunciation. Oke, itulah tentang simple past tense. Selanjutnya kita akan membahas tentang future tense.